Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa kunyit adalah salah satu tanaman paling kuat di dunia. Anti radang, anti kanker, bahkan meningkatkan imun. Seolah-olah kunyit adalah puncak dari dunia herbal. Tapi bagaimana jika itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika yang kita tahu selama ini hanyalah sebagian kecil dari kebenaran? Karena di balik kunyit, ada satu kategori tanaman yang jauh lebih kompleks, lebih hidup, lebih adaptif, dan dalam beberapa kasus memiliki efek biologis yang bisa berkali-kali lebih luas dari kunyit. Dan yang paling aneh, hampir tidak pernah dibahas secara mainstream. Pada video kali ini, kita tidak hanya membahas satu tanaman, kita akan membongkar sesuatu yang jauh lebih besar. Kenapa bagian akar tanaman adalah pusat kekuatan sebenarnya? Kenapa beberapa akar bisa bekerja seperti sistem operasi biologis di tubuh manusia? Dan kenapa banyak dari pengetahuan ini seperti hilang dari dunia modern? Lebih dalam lagi, kita akan masuk ke konsep yang jarang dibahas sekali. Selama ini, kita melihat tanaman sebagai sumber nutrisi, vitamin, mineral, antioksidan, dan itu selesai. Tapi itu cara berpikir lama, cara berpikir yang terlalu sederhana. Karena dalam ilmu modern, terutama di bidang biologi, sistem tanaman bukan hanya benda mati yang dimakan. Tanaman adalah sistem hidup yang menyimpan informasi kompleks. Dan bagian paling kompleks dari tanaman bukan daun, bukan buah, tapi akar. Banyak orang mengira akar hanya berfungsi untuk menyerap air, padahal kenyataannya jauh lebih gila. Di dalam tanah, akar berkomunikasi dengan mikroorganisme, bertukar nutrisi dengan jamur, bahkan mengirim sinyal kimia ke tanaman lain. Ini disebut sebagai World Wide Web versi bawah tanah, sebuah jaringan komunikasi biologis yang bahkan lebih tua dari internet manusia. Dan disinilah sesuatu yang mengejutkan terjadi, yaitu akar menyimpan keputusan adaptasi tanaman. Artinya, saat tanah kering, akar mengubah struktur, saat ada racun, akar memproduksi senyawa pelindung, dan saat ada ancaman, akar mengaktifkan sistem perlahan. Dan semua respon ini tersimpan dalam bentuk senyawa bioaktif. Sekarang bayangkan saat manusia memakan akar tersebut, kita sebenarnya mengonsumsi hasil adaptasi cerdas tanaman terhadap lingkungan. Ini bagian yang jarang sekali dibahas. Tubuh manusia tidak hanya merespon nutrisi, tapi juga merespon informasi biologis. Dalam ilmu terbaru, dikenal konsep signal molecules, yaitu molekul yang tidak hanya memberi energi, tapi memberi instruksi ke sel. Dan akar tanaman penuh dengan ini. Contohnya sederhana, beberapa senyawa bisa memberi sinyal ke sel imun untuk aktif, ada yang memberi sinyal ke otak untuk lebih fokus, dan ada yang mengatur hormon stres. Artinya, kita tidak hanya makan makanan, kita sedang berkomunikasi dengan tubuh kita sendiri, dan akar adalah bahasa yang paling kompleks. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Tubuh manusia memiliki pembangkit listrik kecil yang disebut mitokondria. Semua energi hidup berasal dari sini. Masalahnya gaya hidup modern, seperti makanan olahan, polusi, dan stres, merusak fungsi mitokondria. Dan disinilah akar memainkan peran yang sangat luar biasa. Beberapa akar mengandung senyawa yang bisa meningkatkan efisiensi energi sel, melindungi mitokondria, dan bahkan merangsang regenerasi sel. Ini bukan disebut sehat, ini masuk ke level mengubah cara tubuh menghasilkan energi. Ada satu kategori tanaman yang sangat penting, yang disebut sebagai adaptogen. Adaptogen bukan obat biasa, mereka tidak bekerja dengan cara menurunkan ini atau menaikkan itu, tapi membantu tubuh menyesuaikan diri. Artinya, saat stres tinggi bisa diturunkan, saat energi rendah dinaikkan, dan saat sistem kacau diseimbangkan. Dan sebagian besar adaptogen berasal dari akar. Ini seperti bukan memperbaiki satu masalah, tapi mengupgrade sistem tubuh secara keseluruhan. Sekarang pertanyaan pentingnya, kalau ini semua benar, kenapa tidak diajarkan di sekolah? Kenapa tidak jadi pengetahuan umum? Jawabannya jauh lebih kompleks, tapi kita sederhanakan. Yang pertama yaitu tidak bisa dipatenkan, karena tanaman alami tidak bisa dimiliki satu pihak. Yang kedua terlalu kompleks, ilmu modern lebih suka sesuatu yang spesifik, satu obat sama dengan satu target. Yang ketiga, tidak instan, efeknya bekerja secara sistemik, bukan cepat seperti obat kimia. Akibatnya, pengetahuan ini perlahan terpinggirkan. Sekarang kita kembali ke awal, kunyit memang luar biasa, tapi kunyit hanya fokus pada satu senyawa utama, yaitu kurkumin. Sedangkan beberapa akar lain memiliki puluhan hingga ratusan senyawa, bekerja di banyak sistem sekaligus, dan berinteraksi dengan tubuh secara dinamis.
Itulah kenapa muncul klaim 20 kali lebih kuat. Bukan karena satu efek lebih besar, tapi karena cakupan efeknya jauh lebih kompleks. Tidak semua akar aman dikonsumsi, cocok untuk semua orang, dan bisa digunakan sembarangan. Karena semakin kompleks sesuatu, semakin besar juga efeknya. Inilah alasan kenapa pengetahuan tradisional sangat penting. Kalau selama ini kamu mengira kesehatan hanya soal vitamin, maka kamu baru melihat permukaannya saja. Karena di dalam akar tanaman tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam, dan kita baru saja membuka pintunya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membuka satu fakta penting, bahwa akar tanaman bukan sekedar sumber nutrisi, tapi pusat informasi biologis yang sangat kompleks. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi setelah akar itu masuk ke dalam tubuh manusia? Apakah dia dicerna lalu selesai, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang terjadi di dalam tubuh kita? Kita akan masuk ke level yang jarang dibahas, bukan sekedar manfaat herbal, tapi mekanisme tersembunyi. Karena sebenarnya adalah akar tidak bekerja seperti obat biasa. Dia tidak hanya menyembuhkan, tapi mengubah cara tubuh merespon dunia. Dalam dunia medis modern, satu obat biasanya punya satu target. Obat darah tinggi fokus ke tekanan darah, obat nyeri fokus ke rasa sakit. Ini disebut pendekatan single target, tapi akar tanaman bekerja dengan cara yang berbeda, yaitu multi-target system. Satu akar bisa mempengaruhi sistem imun, sistem saraf, sistem hormon, dan bahkan metabolisme secara bersamaan. Ini bukan kebetulan, karena akar mengandung puluhan bahkan ratusan senyawa aktif yang bekerja seperti tim, bukan bekerja secara individu. Bayangkan obat modern seperti sniper, dia punya target satu titik, lalu akar tanaman, pasukan lengkap, serang dari banyak arah, dan disinilah kekuatan sebenarnya. Kebanyakan orang berpikir herbal itu meningkatkan sesuatu, padahal akar tidak selalu meningkatkan. Kadang dia menurunkan, menenangkan, atau menyeimbangkan. Ini disebut modulasi. Contohnya saat tubuh sedang stres, akar tertentu menenangkan. Jika tubuh lemah, akar yang sama bisa meningkatkan energi. Ini seperti terdengar mustahil, tapi disitulah sifat adaptif dari tanaman. Mereka tidak memaksa tubuh, mereka membantu tubuh menemukan keseimbangannya sendiri. Sekarang kita masuk ke area yang lebih dalam, hubungan antara akar dan otak. Beberapa akar mengandung senyawa yang bisa meningkatkan produksi dopamin, menstabilkan serotonin, dan menurunkan kortisol. Artinya, efeknya bukan hanya fisik, tapi juga mental. Dan inilah alasan kenapa beberapa orang merasa lebih tenang, lebih fokus, bahkan bisa berpikir lebih jernih setelah konsumsi herbal tertentu. Tanpa mereka sadar, yang berubah bukan hanya tubuh, tapi sistem kimia otak mereka. Ini bagian yang sangat menarik. Selama ini, kita berpikir sistem imun itu otomatis, padahal sistem imun itu bisa belajar, dan akar tanaman punya peran di sini. Beberapa senyawa dalam akar bisa melatih sel imun mengenali ancaman, mengurangi respon berlebihan, dan meningkatkan respon saat dibutuhkan. Ini disebut sebagai immune modulation, bukan sekitar meningkatkan imun, tapi mendidik sistem imun. Sekarang kita masuk ke dunia yang bahkan lebih kompleks, yaitu mikrobioma usus. Di dalam tubuh kita ada triliunan mikroorganisme, dan mereka mempengaruhi pencernaan, sistem imun, bahkan suasana hati. Dan yang mengejutkan, akar tanaman berinteraksi langsung dengan mikrobioma ini. Beberapa senyawa dalam akar menjadi makanan bagi bakteri baik, menghambat bakteri jahat, dan mengubah komposisi mikrobioma. Artinya, efek akar tidak hanya ke tubuh, tapi ke ekosistem di dalam tubuh. Sekarang kamu mulai mengerti kenapa banyak orang merasa herbal itu tidak bekerja, karena mereka terbiasa dengan efek instan. Padahal, akar bekerja secara pelan, bertahap, tapi mendalam. Ini seperti bukan memadamkan api, tapi memperbaiki sistem agar api tidak muncul lagi. Semua ini mengarah ke satu kesimpulan besar. Tubuh manusia bukan mesin sederhana, tapi sistem cerdas yang beradaptasi, belajar, dan berubah. Dan akar tanaman bekerja dengan sistem ini, bukan melawannya. Ini perbedaan fundamental dengan banyak pendekatan modern. Sekarang, kamu sudah tahu satu hal penting, bahwa akar bukan sekitar bagian tanaman. Ia adalah pusat kekuatan biologis, pusat adaptasi, dan pusat senyawa paling kompleks. Tapi semua pengetahuan ini tidak ada gunanya kalau kamu tidak tahu akar mana yang benar-benar powerful dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Karena di luar sana ada dua jenis orang,
Yang pertama, menganggap semua herbal itu sama. Lalu yang kedua, memahami bahwa setiap akar punya karakter dan fungsi spesifik. Dan di video ini, kita akan masuk ke level kedua. Kita akan mulai dengan beberapa akar yang dikenal paling kuat secara biologis. Yang pertama yaitu ginseng, raja adaptogen. Ginseng bukan hanya penambah stamina, ia bekerja di otak, sistem imun, hormon, bahkan energi sel. Ginseng mengandung ginsenosides. Senyawa ini meningkatkan fokus, menurunkan stres, dan membantu tubuh beradaptasi. Dan yang paling menarik, efeknya berbeda di setiap orang karena dia tidak memaksa, tapi menyesuaikan. Lalu yang kedua yaitu ada ashwagandha atau penstabil sistem tubuh. Ini salah satu akar paling banyak digunakan dalam pengobatan India kuno. Fungsinya menurunkan stres kronis, menstabilkan hormon, dan meningkatkan kualitas tidur. Dan yang paling menarik, banyak orang merasa hidupnya lebih stabil setelah konsumsi ini. Bukan karena energi naik, tapi karena sistem tubuh jadi lebih seimbang. Lalu yang ketiga ada matcha, yaitu penguat energi dan vitalitas. Tumbuh di pegunungan ekstrim, dan seperti yang kita bahas pada bagian sebelumnya, tanaman menyimpan adaptasi lingkungannya. Maka tidak heran, matcha terkenal untuk stamina, hormon, dan vitalitas. Ini contoh nyatanya, lingkungan keras menghasilkan akar dengan efek yang sangat kuat. Lalu yang keempat ada licorice root atau akar manis yang kompleks. Ini sering diremehkan, padahal efeknya sangat luas, seperti anti-inflamasi, mendukung sistem adrenalin, dan membantu pencernaan. Tapi hati-hati, ini juga contoh bahwa akar kuat harus digunakan dengan bijak. Lalu yang kelima ada ginger root, yaitu jahe, tapi lebih dalam dari yang kamu kira. Banyak orang menganggap jahe biasa saja, padahal bisa meningkatkan sirkulasi, anti-inflamasi kuat, dan mendukung metabolisme. Dan yang jarang dibahas, jahe bekerja sangat cepat dibanding akar lain. Sekarang kita jawab pertanyaan besar, kenapa akar-akar ini terasa lebih powerful? Jawabannya bukan karena satu efek, tapi karena akar-akar tersebut bekerja multi-layer efek. Mereka bekerja di sel, organ, dan sistem. Lalu yang kedua yaitu adaptif, efeknya menyesuaikan kondisi tubuh. Lalu yang ketiga, kumulatif. Semakin lama digunakan, semakin terasa. Ini berbeda dengan obat instan. Ini seperti investasi, bukan transaksi. Ini juga bagian paling penting karena banyak orang salah di sini, yaitu menganggap semua herbal sama, padahal setiap akar punya karakter. Lalu yang kedua yaitu menggunakan tanpa memahami dosis. Mereka berpikir lebih banyak lebih baik, padahal tidak. Lalu yang ketiga, mengharapkan hasil instan. Ini kesalahan terbesar karena akar bekerja pelan tapi dalam. Yang keempat, tidak konsisten. Efek terbaik datang dari penggunaan jangka panjang. Semua pembahasan tadi mengarah ke satu kesimpulan. Alam tidak menciptakan sesuatu secara sederhana. Akar tanaman adalah hasil dari tekanan lingkungan, adaptasi panjang, dan interaksi kompleks. Dan saat kita mengonsumsinya, kita mengakses sistem yang jauh lebih tua dari peradaban manusia. Sekarang kamu mengerti kenapa ada yang mengatakan beberapa akar lebih kuat dari kunyit. Bukan karena kunyit lemah, tapi karena dunia tanaman jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Dan kita baru saja membuka sebagian kecilnya. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang tanaman powerful lain, cara memanfaatkannya, dan rahasia dunia pertanian yang jarang dibahas, subscribe sekarang channel ini. Karena kita tidak hanya bicara tentang tanaman, kita membongkar sistem kehidupan itu sendiri.